Maka nama saya Rio, saya perwakilan dari anggota saya, dan ini anggota saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kepemimpinan. Di fenomena zaman sekarang, perkembangan otomotif itulah sangat besar. Anak muda zaman sekarang banyak yang bermain otomotif, entah itu roda 2 atau roda 4. Dari fenomena ini, usaha otomotif sangatlah berpotensi. Maka dari itu, video ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam usaha otomotif. Sebagai narasumber, kita kedatangan pemilik dari bengkel Chung Bike Shop. Silakan Mas Chung. Ya, ini Mas Chung atau Halo. Mas Catur. Ya, gimana? Gimana Mas? Sebagai awan, Mas Chung untuk memperkenalkan diri sama bengkel, sejarah bengkel. Oke. Saya mendirikan Chung Bike Shop itu dari 2016 ya. 2016 itu masih konsep di mana saya waktu itu hanya fokus ke jualan spare part. Saya tidak melakukan dalam artian bidang jasa tidak, tapi barang dulu. Nah, kemudian karena perkembangan otomotif ini sangat pesat, itu permintaan akan namanya tune up atau apa itu semakin meningkat. Nah, jadi saya harus memenuhi permintaan dari pasar, sehingga mau tidak mau ya, dan memang sangat berpotensi juga, ini menarik, akhirnya saya melakukan buka bengkel sendiri. Jadi seperti itu secara singkat dari Chung Bike Shop. Di sini kita akan memberi pertanyaan tentang kepemimpinan di bidang otomotif nih Mas. Oke. Ini kami udah ada membuat pertanyaan, 5 pertanyaan tentang kepemimpinan. Ya. Jadi ini ada 5 pertanyaan Mas Chung. Ya, Ini yang pertanyaan kita buat untuk bertanya Bang Mas Chung. Ya. Ini pertanyaan pertama ya Mas. Hmm. Apa makna kepemimpinan menurut Mas Chung? Oke, ya ini. Kalau menurut saya pribadi itu, kalau kepemimpinan itu adalah bagaimana cara membawa sebuah kelompok untuk menuju suatu yang lebih baik. Itu kalau bagi saya pribadi itu secara singkatnya seperti itu. Walaupun kalau kita deskripsikan akan terlalu banyak, cuman secara singkatnya seperti itu. Jadi itu di jawaban dari Mas Chung dari pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua Mas Chung. Ya, boleh. Apa model kepemimpinan yang Mas Chung lakukan? Model kepemimpinan yang saya lakukan adalah sistem yang tanpa hierarki. Jadi saya dengan karyawan saya itu tetaplah setara, di mana saya mengajak mereka untuk maju bersama. Jadi saya tidak akan istilahnya mungkin kadang itu kan ada yang hanya memberikan instruksi tanpa memberikan alasan. Sedangkan saya lebih suka memberikan arahan daripada memberikan instruksi. Kenapa? Karena saya juga kepengen mereka untuk lebih berkembang juga. Tuh, walaupun kita tidak bisa pungkiri mungkin perkembangannya itu akan lambat, tetapi saya yakin setiap manusia itu punya potensi, dan saya yakin juga nanti suatu saat level mereka itu bisa di level saya. Itu seperti itu. Jadi istilahnya berkembang bersama. Ya, Seperti itu. ya, pengen Jadi, berkembang bersama gitu. Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih Mas Chung. Pertanyaan ketiga tuh, bagaimana Mas Chung kiatnya dalam membangun tim kerjanya? Kiat saya ya, jujur saya nyari tim saya itu lebih suka dari yang nol. Dalam artian saya lebih suka nyari orang yang mereka mungkin benar-benar nol, tidak ada basic atau apa. Kenapa? Berarti yang mau belajar gitu ya Mas Chung? Betul. Kenapa? Karena lebih mudah dibentuk. Terkadang orang yang sudah punya basic itu mereka sudah ada bentuknya. Jadi kayak mereka udah punya teori Ya. tanpa mau belajar, kadang gitu ya? Kadang seperti itu, lebih sering terjadi itu misalkan ini apa namanya, saya ngasih cara seperti ini, tapi dia biasanya adalah seperti ini. Kayak punya prinsip sendiri gitu ya? Yang dilakukan itu malah yang biasa dia lakukan, padahal yang biasa dia lakukan mungkin tidak efektif, mungkin itu salah, itu kayak gitu. Jadi saya lebih suka yang masih kosong. Jadi bangun dari nol, kita belajar Ya, gitu, kita bareng betul. ngasih arahan, Ya. baik benernya
bisa kita temuin bareng gitu. Itu sekali. Jadi kayak gitu. Ya kayak lebih itu Mas ya. Berarti nanamin gimana sih belajarnya bareng Betul. untuk sukses bareng juga. Betul. Karena itu lebih berpotensi. Misalkan kita nyari orang yang ya gini lah, anggaplah sebuah kertas yang masih kosong, itu kita bisa gambar apa aja. Tapi ketika di kertas itu udah ada gambar kucing nih, nah kita mau gambar rumput Lainnya laut gitu, di situ kan jadi aneh. Ya, Jadi itu kayak gitu. gambar apa sih kayak Ya, orang kayak gini. betul sekali. Jadi kayak kita bangun dari nol, kita usaha, kita ngasih pembelajaran bareng. Ya betul. Jadi gitu. Oh, paham. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Cung. Oke, Ini ya. pertanyaan nomor 4. Oke. Jadi gini, kan kalau dalam usaha, kalau punya anak buah mesti sering ribut. Ya. Bagaimana nih Mas Cung? Kayak gimana kalau anak buahnya ribut? Cara menanggapinya? Oke ya. Kalau dari yang sudah-sudah yang saya lakukan itu saya tarik dulu mereka. Permasalahannya di mana? Kita harus tahu. Jadi cara dengar cerita dulu dari sisi saya A, kemudian dari sisi B. Nah, dari sisi A dan sisi B, kemudian saya simpulkan. Oh, ternyata permasalahannya di sini. Ketika permasalahan itu saya nggak akan nimbrung permasalahan di situ. Kenapa? Saya ingin mereka tetap menyelesaikan itu secara sendiri. Jadi kita dengerin, istilahnya kita menengahi mereka. Betul. Biar lebih damai. Nah, saya lebih sering untuk mengguidance atau membimbing arah pembicaraannya itu kemana-kemana. Apalagi karyawan saya kan rata-rata orang Jawa, di mana kadang itu sungkanan ya. Dia mau ngomong malu sama saya sungkan. Jadi kayak lebih disimpan Betul. sendiri. Nah, itu saya tarik, saya tekankan ini, saya hampir semua saya tekankan ngomong. Kenapa? Karena saya nggak bisa baca hati mereka juga nggak bisa baca hati saya, mereka juga nggak bisa baca hati temennya, saya juga nggak bisa baca hati karyawan yang lain. Itu seperti itu. Sendiri-sendiri kan nggak Ya, ada yang tahu, betul. orang pemikirannya beda-beda juga kan Mas Cung. Bahkan Mungkin istilahnya sampai hal yang sepele soal makan itu saya pertanyakan, kamu pengen makan apa, solusinya seperti apa. itu juga Gitu. beda-beda. Kadang Iya. kayak pagi mau makannya ini, Ya, siang makannya ini kan betul. orang beda-beda. Biasanya sering ribut di masalah pedes sama nggak pedes. Nah itu kadang nggak pedes dikasihnya pedes marah-marah, itu kan Itu kayak gitu. perselisihan tuh wajar ya Mas Ya, Cung kalau wajar. di dalam Nanti- sama. Nah, nanti kalau dari setiap masing-masing pihak itu mengutarakan pendapatnya, terus apa, nanti pasti ada solusi di situ. Itu sering kayak gitu. Jadi kayak lebih masuk ngasih tahu biar untuk damai dulu, tenangin masalahnya, tenangin emosinya, saling ungkapin yang dirasain gimana. Sebenarnya bukan mencari tenangnya, karena saya ini kan lebih suka sains ya. Istilahnya kalau kita ngerjain soal fisika, saya cari tahu dulu, diketahui, ditanya baru dijawab. Jadi yang diketahui permasalahannya ini apa, terus yang dicari apa. Nah, nanti baru kita cari jawabannya ketemu apa. jalan tengahnya. Itu saya praktekin hampir di semua hal, dan itu ya berhasil. Itu ilmu fisika SMP yang saya ketahui itu selalu berhasil. Jadi gitu. kayak istilahnya pakai 5W. Iya. 1H. 5W 1H. Jadi Ya gitu. lebih apa sih yang dipermasalahin, Betul. terus bagaimana cara nyelesainnya, Ya, dan betul. kita nemu jalan tengahnya. Berarti seperti itu ya Mas Cung, Ya, kalau betul sekali. tentang menyelesaikan perselisihan di anak buahnya seperti itu ya Mas Cung. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian ada masalah sama teman atau sama pacar, tolong disebutin masalahnya, Ngomong adalah solusi. ngomong solusinya. Jangan diem-diem, apalagi silent treatment. Aduh itu. Karena kan kita nggak punya ilmu dukun. Ya itu kita nggak mungkin kayak Bisa tiba-tiba baca Mas Cung, hati. ntar telepati dong jadinya kalau kayak Ya, gitu. Jadi seperti itu, kalau ada masalah dia omongin dan dijelaskan Ya, gimana diselesaikan. caranya. Diselesaikan baik-baik. Pertanyaan terakhir nih Mas Cung, ini pertanyaan terakhir nih agak deg-degan nggak Mas Cung? Enggak. Jadi selama ini gimana Mas? Deg-degan. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya Mas Cung. Ya. Ini kayak main bola sih. Main strategi dan taktik gimana dalam buat usahanya Mas Cung. Gimana Mas Cung? Jadi strategi buat ngembangin usaha lah ya. Ya. Oke. Kalau saya pribadi yang paling utama di era modern sekarang ini itu nggak bisa dipungkiri, itu adalah exposure.
Nah, exposure sekarang itu justru bagi saya lebih gampang. Kenapa? Karena ada namanya algoritma. Algoritma ini sangat mudah dipelajari daripada kalau di zaman dulu. Pas sebelum algoritma ini ada, itu kita lebih nyari sekarang itu trennya apa sih? Lebih kayak tren, terus kayak gitu. kayak misalnya di otomotif kan gini, kayak ada tren anak motor 250 cc, tren e-making dan betul, lain-lainnya seperti itu ya Mas. Dulu saya melakukan itu. Jadi saya mengikuti misalkan sekarang yang lagi rame CBR. Saya banyakin part-part CBR. Kemudian berubah yang lagi rame Matic, saya banyakin part Matic. Nah, tapi setelah saya ketahui bahwa itu bukan algoritma. Algoritma itu harusnya algoritma yang mengikuti kita. Bukan kita yang mengikuti perkembangan trennya. Berarti karena, kita yang buat tren berarti gitu ya. Karena tren itu akan selalu berubah. Dan tren itu berubah itu biasanya ada di suatu titik di mana dia itu hilang, nanti akan muncul lagi. Contoh 2 tak. Ya, 2 tak dulu. Wah, naik banget itu. Naik banget, hilang. Sekarang naik lagi. Ya, nah kayak gitu ya, hal-hal seperti itu nggak saya ikuti. Jadi saya tetap lebih stay terhadap apa dari yang paling saya spesialnya. Jadi kayak langsung bikin ikoniknya gitu ya. Ya, jadi saya stay di situ. Misalkan sekarang tidak bisa dipungkiri rame itu motor Matic. Tapi saya tidak mengikuti perkembangan Matic, saya tetap stay di motor sport 250 karena saya megangin dari dulu itu. Kalaupun saya disuruh mempelajari hal baru tentang dunia Matic mungkin bisa. Tetapi apakah ketika saya mempelajari tentang permetikan itu akan meningkatkan usahanya? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena nantinya tren itu akan luntur. Ketika tren itu luntur, apakah ketika saya mempelajari itu trennya masih ada? Nah, gitu. Nah, kalau trennya sudah nggak ada, berarti kan saya belajar dengan yang ngapain, kan seperti itu. Jadi bikin kayak ini tuh ikonik saya, ini marketing saya dan ini pasaran saya. Jadi kalau saya ngikutin pasar lain, belum tentu saya juga sukses gitu ya Mas. Betul. Jadi saya nggak istilahnya nggak maruk lah, nggak maruk semuanya yang bisa saya libas itu enggak itu. Sebisa mungkin sekarang ini aja, saya percaya kok di motor 250 ini aja usernya banyak banget Mas. Usernya banyak banget, nggak bisa dipungkiri kan. Iya bener. Bisa dilihat di tempat saya itu sampai tumpuk-tumpuk kayak gitu, dan itu nggak bisa tercover semua. Dan bahkan istilahnya kita harus maaf Mas, ini tempatnya lagi penuh atau apa gitu. Yang di cancel juga ya Mas. Yang di cancel karena tempatnya tidak memadai, udah penuh dan lain sebagainya. Ternyata ada. Walaupun trennya sekarang kita tahu ada, kalau anak muda itu namanya ngabers itu kan hampir semuanya Matic. Yang lainnya juga ikut Matic. Tapi saya tetap nggak ngarep Matic. Saya ngerjain Matic tapi istilahnya untuk mereka yang secukupnya aja. Secukupnya dalam artian, Mas motor saya rusak Maticnya. Kebetulan motornya dia Matic. Dia akan membutuhkan saya sebagai orang yang bisa mesin gitu ya, Mas. Menyembuhkan motornya dia. Gitu istilahnya kan gitu. Dokternya ya kan. Ya ini mereka gitu. Tapi kalau misalkan ada Matic, Mas motor saya kepengen kayak teman saya ini itu. Jujur saya menolak. Saya menolak. Kenapa? Karena itu silakan lah, mungkin saya nggak mau ada semuanya di saya. Satu itu saya juga pikir itu bisa jadi rezeki buat bengkel lain yang nanganin Matic itu lainnya, ya gitu ya. Jadi gitu. Saya lebih prinsipnya kayak gitu. Kalau taktiknya nih Mas gimana nih strategi mau menyerang atau bertahan nih? Kalau taktik lebih tepatnya ini saya akan menciptakan suatu hal yang baru segini. Dalam artian kita itu nggak bisa dipungkiri untuk motor 250 itu selalu preferensinya ke performance. Dari hal performance ini itu ada namanya perubahan. Dulu mungkin motornya lebih ke karbu, di mana hanya main di karbu, main di ini. Jadi lebih bervariasi. Betul. Nah, sekarang saya lebih mengutamakan namanya power to weight ratio, di mana bobot dan bobot. Bobot itu tidak hanya meliputi dari bobot motornya, bobot part bagian dalam mesin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah efisiensi.
Dulu kan nggak ada tuh. Dulu yang penting mesin kenceng bore up, mesin kenceng bore up. Semua pokoknya plus Ya, plus plus kencang. Jadi gitu. istilahnya langsung semuanya praktisnya aja gitu ya Mas Jung. Makanya saya misalkan bikin satu motor, saya lihat dulu potensi dari motornya ini, apakah motor ini berpotensi atau tidak. Kalaupun motor ini tidak berpotensi, saya harus kasih tahu ke yang punya motor, motormu itu tidak berpotensi. Ada kelemahannya juga gitu. Kalau misalkan kita teruskan, mungkin kamu akan menghabiskan uang banyak, kamu mau atau tidak. Kadang seperti itu. Kadang orang ya, banyak orang yang nggak peduli, yang penting Ya, buat motor ya, tergila-gila. ya, Kan ada betul. orang juga yang orang ngikutin tren tok tapi dia nggak mau buang-buang duit. Itu kan juga ada. Jadi lebih masuk kayak ngasih tahu ada plus minusnya untuk mau betul. dilanjutin atau enggak seperti Ya, itu. karena saya berawal dari sebuah pengalaman ya, belajar dari pengalaman. Rata-rata itu orang itu hanya mengikuti temannya, Betul. hanya mengikuti Ikutin temannya. teman, jadi temannya misalkan teman saya motornya di porting, saya juga kepengen di porting mas, gitu. Orangnya apa motornya Mas? Ya enggak misalkan kayak gitu ya, kita kayak gitu, saya pengen porting juga. Nah, tujuan porting apa? Kita rangkai dulu tuh. Tujuannya adalah untuk kenceng. Bisa nggak kita bikin motor kenceng tanpa melakukan porting? Nah, itu yang biasanya saya cari di situ. Jadi kayak memaksimalkan hal lain dulu daripada Betul. yang istilah suatu yang terjangkau bisa dikerjakan dengan cepat, itu yang pertama saya lakukan dulu. Kalau misalkan nanti itu suatu yang memang lebih dalam, itu biasanya saya harus konsultasikan dulu ke orangnya, ownernya gitu ya Mas? ownernya. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri, mungkin motor mereka masih dipakai untuk sekolah atau harian untuk lah ya, Mas, kuliah gitu. ya, untuk warawiri itu seperti itu. Ada juga yang buat bucin kan ya. Iya, kadang kayak gitu kan. Ada kan. Motornya pengen kenceng, dibikin kenceng, tapi nggak bisa buat boncengan. Aduh, kan gitu. kayak gimana gitu ya Mas? Ya kadang kayak gitu ya. Kita harus pahami. Jadi Karena semuanya bagi saya pribadi itu, setiap orang itu sebenarnya punya kebutuhannya masing-masing. Terkadang itu bengkel itu lebih suka menyamaratakan nih. Dia biasanya bikin motor kenceng ya di ini. Nah, padahal motornya itu masih buat bucin. Nanti dibikin spek seperti ini, ternyata pas buat bocing suaranya berisik. terus ntar alasannya nggak ada effort, bensin boros gitu kan. Terus bensinnya boros dan lain sebagainya. Itu kan udah nggak sesuai. Iya sih. Itu kenapa saya lebih suka kita tahu dulu ownernya itu mintanya apa. Jadi supaya mereka itu kadang itu lebih ada yang istilahnya ngeyel ini Maksain itu mau buat harus itu. ini itu, tapi ternyata cuma buat sekolah itu. Dan itu mereka pun kadang juga nggak tahu resikonya ya Mas Jung. Nah, Kayak itu. dia melakukan hal seperti itu, apa sih resikonya untuk Betul. kedepannya. Paling utama saya selalu beritahu adalah resiko. Kenapa resiko? Karena nggak dipungkiri, mungkin ketika saya nggarap motor nanti dipindah di bengkel lain atau apa, itu saya sudah kasih tahu ini nanti ada resiko seperti ini. Jadi orangnya pun tidak kaget. Misalkan, oh motorku kemarin diginiin mas, dan ini memang dikasih tahu nanti ada kemungkinan seperti ini. Nah, Jadi Mas kayak ngasih pemahaman ke mereka juga tentang otomotif juga ya Mas. Itu juga save point buat saya, karena nggak bisa dipungkiri mungkin ilmu yang saya terapkan pada sebuah motor tersebut di bengkel lain itu bukan ilmu yang sama. Jadi mungkin biasanya nggak gini. Nah itu yang paling sering gini, biasanya gitu. Itu. Balik lagi ke strateginya Mas Cung, Ya. itu memiliki ikonik Ya, betul. Jadi Mas Cung memiliki ikoniknya seperti itu dalam itu. usahanya. Ya, udah. Jadi gitu loh Mas Cung. Ini makasih banget udah mau nyempatkan waktunya. Jadi pertanyaan kami terjawab juga, dan para penonton mungkin bisa jadi gini ya kepemimpinan tuh dalam usaha bidang otomotif. Jadi kayak gitu. Makasih banget loh Mas Cung udah mau menyempatkan waktunya Mas Cung. Saya juga terima kasih Jadi bisa membantu dalam bidang pendidikan, karena ingat pendidikan yang utama. pendidikan nomor 1, balapan nomor 2. Betul Mas Cung? Jadi kayak gitu. Ini makasih buat teman-teman yang udah mau dengerin, mau lihat video kita Mas Cung. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Mas Cung apa Mas Cung?
Cang Baik Shop. Cung Baik Shop. TikTok sama apa Mas Cung? Sama semua. Sama semua. Jangan lupa lihat YouTube-nya Mas Cung itu Ya. memberi edukasi tentang apa aja Mas? Ya banyak sih ya, otomotif. Ya intinya lebih ke arah otomotif. Saya kepengen apa ya? Kan di situ saya udah bilang saya itu pengen guidance. Jangan sampai ini salah arah. Karena paling sering itu sebenarnya salah arah. Karena salah arah ini mereka buang-buang duit, Buang-buang duit terus buang-buang mereka waktu. buang-buang waktu yang berimpact pada semua hal. Karena bikers itu memang nggak bisa dipisahkan dari motor. Kalau Betul. motornya bermasalah itu ngefek ke sekolahnya, ngefek Efek ke semuanya sih, itu. Bahkan istilahnya ada mungkin nanti ribut sama bapaknya atau apa gitu. Itu kayak gitu. Pengalamannya Mas Cung. Iya, ya. Jadi seperti itu di kita di video ini kita juga memberi arti kepemimpinan di dalam usaha. Kita juga jelasin resiko-resiko dan ya kita menjelaskan tentang strateginya Mas Cung gimana dalam membangun usaha ini Cung Baik Shop yang dulu mungkin orang kenal hanya jualan 4 motor ya Mas. Ya, betul. Dan di zaman sekarang bengkel yang sudah banyak menghasilkan piala, betul ya Mas Cung? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Makasih banget ya Mas Ya. Cung. Sampai Ya. berjumpa di lain waktu Mas. Oke, terima kasih. Bye bye teman-teman semuanya.